Om Swastiastu. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran yang saya buat. Yaitu sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Ragil Septarini, NIM 201-102-1025, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama, dari Fakultas Dharma Acarya, semester 1. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi video pembelajaran yang saya buat, yaitu materinya berjudul Pembelajaran Daring di Era Pandemi COVID-19 ini. Nah, di mana di masa pandemi COVID-19 ini, semua aktivitas itu dihentikan, termasuk juga pembelajaran. Nah, beberapa pemerintah juga memutuskan untuk menerapkan kebijakan untuk meliburkan mahasiswanya dan menerapkan pembelajaran melalui sistem daring. Nah, di mana dalam sistem daring saat ini tuh teknologi informasi sangat dibutuhkan atau sangat berkembang saat ini, karena di masa pandemi COVID ini hampir semua orang itu menggunakan alat komunikasi atau menggunakan media online sekarang. Nah, dalam sistem daring ini pun banyak sekali kendala atau hambatan yang dilalui oleh sebagian guru ataupun mahasiswa. Nah, di sini kita akan sedikit belajar atau sedikit mengetahui apa saja sih hambatan atau tantangan yang dilalui oleh para guru atau mahasiswa di masa pembelajaran online ini. Nah, sebelum itu kita akan membahas mengenai pembahasan kita saat ini, yaitu, nah, yang pertama, apa itu pembelajaran daring? Dan yang kedua, apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran daring? Yang ketiga, ada apa saja strategi yang dilakukan dalam pembelajaran daring? Yang keempat, bagaimana proses penilaian dalam pembelajaran daring? Baik, kita akan belajar sama-sama di sini. Sebelum itu, kita akan menuju ke pembahasan pertama. Nah, pembahasan pertama yaitu apa itu pembelajaran daring? Nah, kata daring adalah akronim atau singkatan dari dalam jaringan. Pembelajaran daring ini artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online atau menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Nah, pembelajaran daring ini sama seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, seseorang memberikan materi tapi tidak secara langsung atau tatap muka, melainkan melalui jejaring sosial, yaitu seperti yang kita lakukan saat ini melalui media online atau media lainnya. Baik, lanjut. Nah, materi yang kedua, yaitu tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran daring. Nah, tantangan yang pertama, yaitu tantangan dan kendala seorang pendidik terlebih dahulu, atau guru atau dosen. Nah, seorang guru harus mampu memanfaatkan media teknologi dengan presentasi Zoom, penugasan via Google Classroom, dan lain-lain. Nah, dalam pemanfaatan teknologi ini yang dimaksud yaitu seorang guru harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, memberikan tugas-tugas kepada para siswa atau mahasiswa melalui aplikasi-aplikasi yang sudah lumrah digunakan, yaitu seperti Zoom yang saat ini
sudah berjalan atau penugasan via Google Classroom dan lain-lain. Yang kedua, ada seorang guru harus mampu menyajikan pembelajaran yang terencana dan efektif dalam keterbatasan waktu. Nah, yang dimaksud yaitu seorang guru harus mampu menyajikan pembelajaran atau memberikan materi itu terencana terlebih dahulu, tertata supaya pembelajaran ini lebih efektif karena adanya keterbatasan waktu. Nah, yang ketiga yaitu seorang guru harus mampu menyatukan persepsi dan konsentrasi anak didik yang serba berjauhan. Nah, dikarenakan pembelajaran ini secara daring, otomatis peserta didik itu tidak bisa melakukan argumennya secara langsung atau secara tatap muka, melainkan dilakukan secara online. Nah, saat itu seorang guru harus bisa mampu menyatukan persepsi atau pendapat peserta didiknya supaya bisa menyimpulkan. Nah, yang keempat, ada guru juga memiliki peran strategis untuk membuat tangguh siswa dengan berusaha memotivasi mereka untuk disiplin belajar dan semangat dalam melaksanakan tugasnya. Nah, dikarenakan pembelajaran daring ini, pasti seorang siswa itu dominan mempunyai rasa malas atau rasa kurang semangat belajar dalam melakukan tugas-tugas segala macam karena pembelajaran secara daring otomatis agak membosankan gitu. Nah, langsung lanjut. Nah, selain tantangan dan kendala seorang guru, ada juga tantangan dan kendala seorang pelajar atau mahasiswa dalam menghadapi pembelajaran secara daring. Ya. Yang pertama yaitu seorang pelajar harus siap menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu seorang pelajar juga harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan mengumpulkannya tepat waktu. Nah, karena pembelajaran daring ini otomatis waktu itu sangat dikedepankan ya, karena pembelajaran daring ini kan tidak banyak waktu untuk guru atau dosen memberikan materi, jadi seorang siswa itu juga harus bisa memahami atau lebih fokus untuk mendengarkan materi karena adanya keterbatasan waktu. Yang ketiga yaitu seorang pelajar diharapkan bertanya dan berperan aktif di dalam proses pembelajaran daring ini, seperti bertanya atau melakukan diskusi. Nah, yang keempat yaitu kendalanya, siswa merasa lebih sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, dikarenakan proses pembelajaran daring ini keterbatasan waktu juga, seorang guru atau dosen sangat terbatas sekali memberikan materi, sehingga kendalanya ini ada sebagian siswa pasti sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, yang kelima yaitu tidak tersedianya sinyal atau jaringan internet. Nah, ada siswa yang tinggal di daerah pegunungan atau pedesaan, itu pasti susah sekali untuk mencari sinyal atau mendapatkan sinyal. Baik, lanjut. Nah, materi yang ketiga yaitu strategi yang digunakan dalam pembelajaran daring. Nah, strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring yaitu yang pertama, penggunaan personalized method dalam sistem diskusi, yaitu sesi diskusi ini sesuatu yang harus dilaksanakan dalam metode pembelajaran. Nah, yaitu dengan cara para pengajar itu dapat memancing diskusi dan menguji pemahaman siswa lewat pemanggilan nama. Sehingga saat diskusi itu dilakukan dengan cara pemanggilan nama satu persatu. Nah, sesi diskusi ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran daring ini. Ini juga termasuk
ke dalam penilaian nantinya. Jadi seorang dosen bisa lebih gampang mengetahui siswa mana sih yang lebih aktif atau siswa mana yang lebih aktif dalam mengumumkan pendapat atau memberikan pertanyaan, seperti itu. Yang kedua, dalam pembelajaran daring, pengajar diharapkan memberikan materi selama 30 menit, agar para siswa yang diajar tetap fokus mendengarkan materi dan tidak cepat bosan. Nah, dalam pembelajaran daring, siswa pasti pernah merasakan bosan, apalagi seorang guru itu memberikan materi sangat lama. Nah, untuk itu seorang guru bisa menerapkan atau memberikan materi minimal 30 menit atau sampai 1 jam. Ini gunanya untuk para siswa atau mahasiswa itu bisa tetap fokus mendengarkan dan lebih memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, dalam pembelajaran daring, juga pengajar dapat memberikan materi melalui beberapa aplikasi. Nah, yaitu dalam pemberian materi itu bisa melalui PPT atau PowerPoint atau seperti yang sedang kita lakukan saat ini, memberikan PowerPoint atau melalui video YouTube juga bisa, yaitu melalui aplikasi Zoom, grup WA, Google Classroom, seperti itu. Nah, yang terakhir, materi kita yang terakhir yaitu proses penilaian dalam pembelajaran daring. Nah, dalam pembelajaran daring, ini kemajuan teknologi digital ini sangat membantu pembelajaran dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, ketika melakukan proses evaluasi atau proses penilaian, seorang guru atau dosen bisa memberikan penilaian melalui yang pertama yaitu melalui tugas. Nah, sama halnya seperti kelas tatap muka, tugas juga merupakan salah satu sumber penilaian guru. Namun dengan skema pembelajaran daring saat ini, perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Misalnya, penilaian melalui tugas bisa dilakukan oleh guru melalui media tulis atau instruksi tertulis yang detail, dan ringkas yang dikirim oleh guru melalui aplikasi Google Classroom atau aplikasi lainnya dengan berisi ketentuan tanggal dan jam pengumpulan tugas. Nah, di sini yang lain dari pembelajaran luring, penilaiannya itu yang lain berisi ketentuan tanggal dan jam pengumpulan tugas. Dikarenakan dalam posisi daring saat ini, otomatis dalam penilaian itu harus ada tenggat waktu. Dari sana kita bisa menilai juga seberapa tanggap mahasiswa dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua ada penilaian melalui ujian. Nah, ujian juga tetap dibutuhkan sebagai evaluasi proses pembelajaran yang telah dikerjakan. Nah, dalam ujian yang dilakukan secara daring, guru tidak dapat mengawasi bagaimana siswa mengerjakan ujiannya di rumah. Tetapi sehingga diperlukan penyesuaian peraturan dalam ujian tersebut. Misalnya materi ujian itu disusun agar dapat dikerjakan secara open book atau langsung open book gitu, seperti itu. Yang ketiga yaitu penilaian keaktifan. Nah, keaktifan siswa ini dalam diskusi dapat dijadikan instrumen penilaian. Meski proses belajar mengajar yang terpisah jarak, forum diskusi ini bisa dilakukan
oleh siswa dan guru melalui aplikasi chatting atau seperti grup WA, seperti itu. Nah, keaktifan siswa ini juga dapat dijadikan instrumen dalam penilaian. Baik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa adanya pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh dan dampak yang sangat besar, khususnya terhadap pendidikan. Nah, pandemi ini telah mengubah kekuasaan tradisional menjadi kelas online atau daring yang memang bukan hal yang mudah untuk dijalankan, baik bagi siswa maupun guru terhadap tantangan dan hambatan yang harus dijalankan oleh sebagian guru dan siswa, terutama dalam hal teknologi yang semakin berkembang pesat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam proses pembelajaran saat ini. Jika ada kesalahan kata atau hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Semoga bermanfaat.